Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya kawan-kawan pembelajar hukum? Sehat-sehat bukan? Kita belajar bersama yuk. Temanya sangat menarik loh. Kita lanjutkan ya, tema tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Siap untuk belajar? Kita awali dengan berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Teman-teman, tema hari ini adalah tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1222. Ya, jadi bagaimana sih pengertian tindak pidana kekerasan seksual secara yuridis menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual? Jadi kalau pada video Ibu yang lalu Ibu bahas tindak pidana kekerasan secara umum, maka pagi ini Ibu akan bahas tindak pidana kekerasan seksual secara yuridis menurut hukum pidana yang ada di Indonesia, yaitu khususnya menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ya. Jadi pada pasal 1 ayat 1 undang-undang tersebut yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang yang lain. Jadi kalau ngomong tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, itu definisi pada pasal 1 itu tidak diberikan ya. Cuman ada pada bab 2 itu ada ya pengertian dari tindak pidana kekerasan seksual. Karena pada bab 1 ketentuan umum biasanya itu definisi itu langsung diberikan. Tapi untuk tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan ini arti atau definisinya itu diatur pada bab 2 pasal 4. Ya, yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik. Ya, jadi pelecehan seksual itu ada yang non fisik, ada pelecehan seksual yang fisik. Apa artinya? Kalau pelecehan seksual atau tindak pidana kekerasan seksual secara non fisik itu diatur pada pasal 5. Artinya setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik ini apa ya? Bersifat psikologis, kejiwaan ya, yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang perempuan berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual non fisik. Bagaimana contohnya? Jadi pelecehan seksual secara non fisik, psikologis atau kejiwaan ini biasanya perempuan tadi diolok-olok ya secara alat-alat berkaitan dengan organ seksualnya ya,
sehingga olok-olok tadi membuat si perempuan ini menjadi tidak suka ya, menjadi dirugikan ya. Misalnya keinginan seksual yang diolok-olok itu misalnya sehingga merendahkan harkat dan martabat berdasarkan olok-olok secara pornografis misalnya ya, itu termasuk pelecehan seksual non fisik. Misalnya ada yang bisa memberi contoh ekstrim berkaitan dengan organ seksual ya yang diolokkan pada perempuan sehingga perempuan tadi merasa risih dan menjadi tidak enak ya, karena kita tahu bahwa organ seksual itu adalah sesuatu yang kita jaga ya, karena itu bersifat pribadi banget ya. Misalnya menyebut organ-organ seksual perempuan sehingga menyebabkan secara kejiwaan psikologis perempuan tadi merasa dilecehkan kesusilaannya ya gitu. Kemudian ada juga pelecehan seksual fisik ya, contohnya ini diatur pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seorang berdasarkan seksual kesusilaannya. Ini bisa perbuatan cabul, kemudian pemerkosaan ya, itu secara fisik. Bagaimana teman-teman? Ya, jadi pengertian tindak pidana kekerasan seksual itu ada yang non fisik ya dengan kata-kata, ada juga yang langsung secara fisik ya, itu sangat merugikan perempuan ya. Perkosaan, perbuatan cabul ya dan lain-lain. Bagaimana? Ya, jadi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual perempuan itu mengartikan bahwa tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan itu ada dua macam, yaitu tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan non fisik. Ya, contoh-contoh tindak pidana kekerasan secara fisik ya, misalnya perkosaan, perbuatan cabul, kemudian perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban ya, kemudian ada pemaksaan pelacuran, ada tindak pidana perdagangan orang dengan cara eksploitasi seksual, kemudian kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga KDRT, misalnya istrinya sakit dipaksa untuk melayani ya, tindak pidana pencucian uang, uangnya itu untuk membuka prostitusi misalnya ya, itu adalah tindak pidana kekerasan pelecehan seksual secara fisik, yaitu contohnya ya pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, perbudakan seksual. Bagaimana teman-teman? Ini semua nanti ada sanksinya ya, yang sanksi atau hukumannya itu akan berbeda-beda. Kalau kita lihat pengertian tindak pidana kekerasan seksual secara fisik ini, ternyata akibatnya itu sangat fatal ya. Contohnya hamil, kemungkinan keguguran 2 kali atau lebih, rusaknya organ reproduksi, resiko tertular penyakit kelamin, cacat tubuh permanen, pengobatan seumur hidup, bekas luka atau memar, sampai
kematian. Ya, jadi pelecehan seksual secara fisik itu ternyata akibatnya sangat-sangat merugikan perempuan ya. Karena apa? Ya, pelecehan seksual secara fisik itu bisa mengakibatkan hamil, keguguran 2 kali lebih, rusaknya organ reproduksi, cacat tubuh, resiko tertular penyakit kelamin, kematian dan sebagainya. Jadi ya, dengan adanya undang-undang tidak pidana kekerasan seksual dan ada hukuman bagi pelakunya, harapannya tindak pidana kekerasan seksual ini bisa diberantas. Kalau tadi dampak secara fisik, dampak secara psikologis atau kejiwaan berkaitan dengan pelecehan seksual, itu misalnya kehilangan kemampuan untuk mengambil keputusan dalam hidupnya ya. Jadi perempuan yang kena tindak pidana kekerasan seksual ini, dia bisa menjadi trauma, tidak percaya diri ya, kemudian menutup diri, kehilangan kemampuan berkomunikasi, gangguan kejiwaan, mudah curiga, tidak percaya pada orang lain, gangguan jiwa berat sampai keinginan bunuh diri. Bagaimana teman-teman? Sangat-sangat merugikan kan? Ya, saya kira itu tadi arti dan akibat dari tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan. Ya, Ibu buat video ini harapannya agar tindak pidana kekerasan seksual ini bisa dihindari, dicegah dan tidak dilakukan dengan sosialisasi undang-undang tindak pidana kekerasan perempuan ini. Nanti akan Ibu jelaskan juga hukuman ya bagi pelaku dan perlindungan bagi korbannya secara yuridis. Saya kira itu dulu ya. Kalau ingin tanya boleh tanya di komen chat ya, WA, nanti akan Ibu jawab insyaallah. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Terima kasih.